Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak berharap adik-adik tidak bosan-bosan ketika beribadah, apalagi ibadah secara online. Tetapi kakak berharap adik-adik di rumah boleh tetap semangat, tetap setia dan rajin untuk beribadah. Selain itu, kakak juga berharap adik-adik semuanya boleh tetap sehat ya. Sekalipun kita tidak bisa bertemu, tetapi biarlah adik-adik di rumah boleh tetap menjaga kesehatan dan ketika keluar dari rumah boleh tetap mematuhi protokol kesehatan supaya adik-adik tidak terjangkit penyakit. Nah, mari pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu yang mengatakan, "Saya bergirang." Kenapa kita bergirang? Karena Tuhan Yesus baik kepada setiap kita. Nah, mari kita bersama menyanyi lagu ini. Kakak mau ajak kita menyanyi sambil bertepuk tangan, dan kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah kami boleh tetap merasakan semangat, sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami memuji Tuhan dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan. Juga ketika kami memuji Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu lagi, yaitu Firman Tuhan Kudengar. Nah, biarlah melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa dengan firman Tuhan kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Sebab hanya melalui firman Tuhan kita dapat bertumbuh di dalamnya. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampukan dan tolong setiap kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh fokus, juga kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan juga tolong untuk Kak Yurike yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak kalian melihat padang gurun? Padang gurun adalah suatu tempat yang terpencil. Di sana tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada bunga, dan juga tidak ada air yang mengalir. Adik-adik mau nggak tinggal di tempat seperti itu? Di mana di sekitarnya itu hanya dikelilingi oleh pasir. Nah, kalau pada siang hari itu akan terasa sangat panas sekali. Karena tidak ada pohon, tidak ada rumah. Sedangkan pada waktu malam akan terasa sangat dingin. Adik-adik mau tinggal di tempat seperti itu? Kakak yakin mungkin adik-adik tidak mau ya tinggal di tempat seperti itu. Kakak juga sama, kakak tidak mau tinggal di tempat seperti demikian. Tetapi tahu nggak kalian adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus dia pernah tinggal di padang gurun. Tuhan Yesus pernah tinggal di sana selama 40 hari, 40 malam lamanya. Nah saat itu Tuhan Yesus kira-kira umurnya 30 tahun. Saat itu Tuhan Yesus dia sudah siap untuk memulai pekerjaannya, yaitu memberitakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Namun sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya itu, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun, supaya mempersiapkan dia menghadapi apa yang akan Tuhan Yesus alami nantinya. Tapi tahu nggak kalian adik-adik, selama 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tinggal di padang gurun, Tuhan Yesus tidak makan sama sekali. Atau dikatakan Tuhan Yesus berpuasa. Adik-adik bisa nggak tidak makan selama 40 hari 40 malam? Kita aja kadang kalau enggak makan 1 hari, pasti kita sudah mulai kelaparan. Apalagi Tuhan Yesus, dia tidak makan selama 40 hari 40 malam. Tetapi Tuhan Yesus bisa melakukannya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus melakukan itu untuk mempersiapkan dirinya sebelum dia melayani nantinya. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus sudah melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus sendirian di padang gurun itu. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan lemah, lelah, dan juga kelaparan. Jadi, iblis dia menanti saat yang tepat untuk datang dan mencobai supaya Tuhan Yesus berbuat dosa. Nah, setelah dia menemukan waktu yang tepat, iblis pun datang menemui Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk merayu Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk menggoda atau membujuk Tuhan Yesus. Iblis berkata begini kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, engkau dapat membuat batu ini menjadi roti." Nah, adik-adik, iblis tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus kelaparan, makanya dia menggoda seperti itu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus memang sangat lapar, dan dia dapat saja mengubah batu menjadi roti. Tetapi Allah tidak mengutus Tuhan Yesus ke bumi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Makanya kenapa Tuhan Yesus menjawab iblis dengan memberitahu dia sesuatu dari firman Tuhan. Yesus berkata kepada iblis begini, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang diperintahkan atau disuruh oleh iblis kepadanya. Akhirnya Tuhan Yesus bisa melalui cobaan yang pertama dari iblis. Lalu adik-adik, tiba-tiba iblis membawa Yesus ke bagian yang paling tinggi dari bait Allah di Yerusalem. Dan iblis berkata, "Karena engkau anak Allah, ayo terjunlah ke bawah.
Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan melindungi engkau sehingga kakimu tidak akan terluka oleh batu di bawah sana. Adik-adik, iblis itu pintar bukan? Dia menggunakan firman Tuhan, tetapi dia tidak menggunakannya dengan cara yang benar. Walaupun demikian, Yesus tahu bahwa iblis berusaha untuk membuat dia mencobai Allah atau dia membuat Tuhan Yesus supaya tidak taat kepada Allah. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus pun menjawab kepada iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, di dalam Alkitab tertulis juga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus pun bisa melewati cobaan yang kedua. Iblis gagal membuat Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang salah. Tetapi iblis dia tidak mau menyerah. Dia kembali membawa Tuhan Yesus naik ke puncak gunung yang paling tinggi dan dia menunjukkan kepada Tuhan Yesus semua kota dan kerajaan yang ada di dunia. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku. Wah adik-adik, si iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Kalau Tuhan Yesus menyembah dia, maka dia akan memberikan semua kota dan juga semua kerajaan yang ada di dalam dunia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus mau melakukannya? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menolak untuk menaati perkataan iblis. Tuhan Yesus berkata dengan keras kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, akhirnya adik-adik, iblis pun meninggalkan Tuhan Yesus. Iblis gagal untuk membuat Yesus berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Dan sekarang iblis tahu bahwa Yesus akan taat kepada Tuhan dan akan mati disalib untuk dosa-dosa manusia. Nah, sesudah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun ini, kita bersama belajar bahwa kita ini manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Kita mudah jatuh di dalam dosa. Terkadang dosa itu terlihat enak. Contohnya, adik-adik ketika mau mengikuti ujian di sekolah, lalu adik-adik tidak belajar. Nah, adik-adik pikir kalau menyontek mungkin akan lebih mudah gitu kan daripada belajar. Akhirnya adik-adik menyontek. Apalagi sekarang kan belajarnya online. Adik-adik bisa menyontek dengan gampang, bisa mencari jawabannya di internet, atau bisa bertanya kepada teman, dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik tidak hati-hati, adik-adik bisa jatuh di dalam dosa. Dan adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang berbuat dosa. Makanya, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita harus minta Tuhan untuk menolong kita. Supaya kita bisa melalui setiap godaan, setiap rayuan iblis, ataupun setiap keinginan kita untuk melakukan dosa. Dan ketika adik-adik sadar, ketika adik-adik melakukan dosa, maka segeralah minta ampun kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa adik-adik. Tuhan pasti kok mengampuni dosa adik-adik. Yang penting adik-adik berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, seperti itulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah adik-adik boleh belajar dari Tuhan Yesus yang bisa melalui segala cobaan, setiap godaan dosa. Dan adik-adik boleh meminta Tuhan untuk menolong adik-adik dalam melewatinya. Dan ketika adik-adik sadar, adik-adik melakukan dosa, maka segeralah minta ampun kepada Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita yaitu dari pelajaran yang ke-6.
Tetapi sebelum itu adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada setiap kita tentang ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah adik-adik bisa menghafalnya, adik-adik bisa membuat video dan mengirimkan ke grup WA kita. Lalu untuk aktivitas yang pertama, adik-adik bisa melihat di bagian sebelah kiri di sana ada sebuah cerita tentang lereng yang licin. Adik-adik bisa membaca cerita tersebut karena di sana ada pelajaran yang penting yang bisa adik-adik pelajari. Lalu aktivitas yang kedua, tentang memberikan hatiku. Petunjuknya, tebalkanlah dan warnailah huruf-huruf di bawah ini. Kata-kata dari Alkitab ini memberitahu kepada kamu hal yang benar untuk dilakukan ketika kamu dicobai untuk melakukan hal yang salah atau dosa. Jadi di bawah itu ada kata-kata atau kalimat, silakan adik-adik dapat menebalkannya atau dapat memberi warna di sana. Kata-kata itu sesuai dengan ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari Markus 14 ayat 38a. Setelah itu aktivitas yang kedua, apa yang seharusnya Kara lakukan? Warnailah gambar di bawah ini dan bacalah kata-katanya. Di bawah ada gambar, silakan adik-adik dapat mewarnainya. Lalu dibaca kata-kata yang ada di situ. Nah, setelah itu ada petunjuk lain yang mengatakan lingkarilah nomor yang berisi kata-kata yang paling menyenangkan Tuhan. Nah, di situ ada 4 kata-kata, silakan adik-adik baca. Dan menurut adik-adik, kalau kata-kata itu menyenangkan hati Tuhan, maka adik-adik bisa memberi lingkaran di nomornya. Oke, demikianlah aktivitas kita pada hari ini. Setelah mengerjakannya, adik-adik bisa memfoto aktivitasnya dan bisa mengirimkan ke grup WA kita. Oke, nah demikian ibadah kita juga pada hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar darimu Tuhan untuk melalui setiap cobaan, setiap godaan, setiap hal-hal dosa yang berniat untuk menjatuhkan setiap kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mampukan setiap kami untuk bisa melaluinya, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Dan meskipun kami ini anak kecil, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan yang besar untuk dapat melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.